Catatan Innova Melisa. Halo teman-teman, dengan saya Innova Melisa. Hari ini saya memasak 3 menu masakan. Yang pertama dari ayam ya. Ini ada ayam 700 gram, wortel 150 gram, terus ada tumisan bawang merah bawang putih 2 sendok makan, terus garam 2 sendok teh, terus 2 sendok teh kaldu bubuk. Saya pakai kaldu bubuk jamur, tapi kalau mau pakai kaldu bubuk yang lain juga nggak apa-apa. Semuanya dihalusin sampai nanti dia itu mulai menyatu. Terus ditambahin telur. Telurnya saya pakai 3 butir ya teman-teman. Nah, setelah ditambahin telur itu, kita ratain lagi, kita halusin lagi gitu loh teman-teman. Sampai nanti sehalus ini. Ini perlu halus supaya nanti masaknya lebih simpel dan hasilnya lebih cakep ya teman-teman. Habis itu ditambahin tepung tapioka 6 sendok makan, kemudian diaduk rata semuanya. Kemudian kita lumuri tangan kita dengan minyak. Ambil adonan ayamnya. Dengan adanya minyak di tangan kita, adonannya nanti mudah dibentuk dan gak lengket ke tangan. Kita lilitkan ke stik es krim, kayak gini. Terus kita gulingkan ke tepung roti teman-teman. Gulingkan, habis itu sisihkan. Lakukan yang sama untuk adonan yang lain ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau isi dengan keju mozzarella juga bisa loh. Habis itu kita pastikan minyaknya benar-benar panas. Terus kita masukin tadi adonan yang sudah berbentuk seperti es krim itu. Kita goreng, tapi tunggu sebentar. Jangan langsung dibolak-balik supaya tepung rotinya nggak rontok. Nah, kalau sudah mulai kecoklatan dan kaku kayak gini, kita boleh balik supaya nanti matangnya merata. Semua sisinya kecoklatan gitu loh teman-teman. Nah, kalau udah kecoklatan semua kayak gini, kita bisa angkat dan kita tiriskan supaya minyaknya turun. Kalau misalnya udah tiris, itu rasanya juga akan lebih renyah dibandingkan disajikan saat masih panas-panas gini ya teman-teman. Gitu. Nah, ini bisa disajikan dengan saus sambal, mayonaise, ataupun keju mozzarella di atasnya. Rasanya enak, gurih, luarnya renyah, dan dalamnya empuk serta gurih. Oke, menu pertama udah siap. Kita sekarang buat menu kedua. Menu kedua ini saya gunakan daging sapi atau boleh juga pakai daging ayam, tapi dikit aja. Ini saya giling sampai halus, halus mungkin. Terus saya tambahin tumisan bawang merah bawang putih, kaldu bubuk, dan juga garam. Jumlah masing-masing saya tuliskan di deskripsi video ini aja ya. Kali ini saya mau bikin stok supaya nanti pas lagi rempong, mesti kerja lembur-lembur dan banyak kerjaan, ini stok bisa dikeluarin dan jadi senjata andalan. Ini udah saya halusin, bumbunya udah menyatu. Sekarang saya tambahin tepung tapioka dan juga saya tambahin telur. Tapioka boleh, sagu juga boleh ya teman-teman. Kalau di masakan ini saling gantiin gak apa-apa. Terus saya tambahin telur. Terus saya ratain lagi pakai chopper. Chopper ini oke lah teman-teman, rekomen. Bisa untuk nguleni adonan kue juga. Buat hancurin laos juga bisa. Jadi rekomen deh. Kalau teman-teman tanya sama saya beli di mana, saya tuliskan juga di deskripsi video ini ya link toko online-nya. Oke, ini udah jadi. Sekarang saya mau goreng ini. Gorengnya di minyak yang panas supaya nanti dia nggak banyak minyaknya yang ada di dalamnya. Ini anak-anak suka banget karena mirip sama tekstur jajanan mereka ya, kayak bakso, terus kayak sempol kan gini nih teksturnya.
Dan saya juga suka kenapa? Karena bisa dijadiin stok. Kalau udah digoreng tuh seharian di luar kulkas tahan. Kalau misalnya udah digoreng terus masukin freezer nanti tinggal diangetin juga sebetulnya bisa. Tapi biasanya sih saya tuh nggak sampai di freezer, saya cuma simpan di chiller. Terus antara 1 sampai 3 hari gitu dia tahan. Goreng pas lagi perlu makan. Nah ini udah kecoklatan gini, saya angkat, terus saya tirisin. Ini udah siap makan, bisa langsung dimakan. Tapi supaya gizinya makin lengkap, biasanya saya padukan dengan aneka tumisan. Dia dipakai sebagai pelengkap, jadi mirip bakso yang ada di capcay atau yang ada di nasi goreng. Kok jadi nasi goreng sih? Lagi ngomong sayur ya. Yang kayak di capcay atau yang ada di ca brokoli atau ca kangkung gitu loh teman-teman. Nah contohnya kali ini brokoli ya, gini doang. Oke, menu keduanya udah jadi ya teman-teman, ca brokoli dengan kekian sapi. Nah untuk menu ketiga, karena tadi udah daging-daging, sekarang ganti dengan tahu. Teman-teman bisa pakai tahu kuning ataupun tahu putih. Ini tahu kuning ya teman-teman, saya potong gini. Kalau dimasak ini hasilnya kriuk-kriuk dan rasanya gurih banget. Pertama-tama kita halusin dulu bawang putih 4 siung ya teman-teman. Tadi tahunya 500 gram. Kemudian kita tambahin garam 2 sendok teh, kaldu bubuk 2 sendok teh. Kemudian ditambahin air 1 cangkir dan diratakan. Habis itu siapin tepung terigu protein rendah. Saya pakai 6 sendok makan. Ambil sedikit, masukkan ke larutan bawang tadi. Sampai nanti teksturnya kayak gini ya teman-teman. Habis itu tahunya dimasukin ke adonan tadi. Diaduk rata. Kemudian habis itu dimasukin ke tepungnya teman-teman. Kita tepuk-tepuk sebentar supaya tepungnya itu nempel ke tahunya. Tapi jangan ditekan-tekan ya teman-teman, supaya nanti nggak jadi keras dan nggak renyah. Setelah itu segera goreng tahunya ke minyak yang panas. Kita diemin dulu, tunggu kecoklatan baru diaduk ya, supaya tepungnya nggak lepas dari tahu. Hehehe. Nah, kalau udah matang merata, kita angkat. Kemudian kita tiriskan supaya minyaknya pada turun. Nah, begini tampilannya kira-kira teman-teman. Kita sisihkan sementara, kemudian kita buka telur asin. Kalau saya cara bukanya kayak gini teman-teman. Terus ambil bagian kuningnya saja ya, bagian putihnya kita sisihkan. Hindari menambahkan putih telur di langkah ini. Nah, kita siapin 3 kuning telur, kemudian tambahkan margarin 1,5 sendok makan. Kemudian dihaluskan kayak gini sambil diratakan. Sampai nanti teksturnya berbentuk pasta begini. Masukin ke wajan, kemudian kita nyalakan wajan dan kita panaskan. Aduk-aduk sampai nanti dia berbuih dan meletup-letup. Kalau sudah berbuih dan meletup-letup seperti ini, kita tambahkan daun kucai atau daun bawang atau daun kari ya teman-teman. Aduk sebentar, kemudian kita tambahkan tahunya tadi. Kita aduk-aduk supaya semua merata ke tahunya. Nah, kalau sudah merata, kita angkat dan kita siap sajikan teman-teman. Sajikan saat masih hangat ya teman-teman, supaya masih renyah dan juga cantik warnanya. Oke, terima kasih dan nonton ya. Semoga bisa diambil manfaatnya. Sampai ketemu lagi teman-teman.